Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Syahlan dari Prodi Bisnis Digital. NIM 09105813200024. Baik, saya akan menjelaskan beberapa prinsip atau mindset dalam design thinking. Yang pertama, berorientasi pada tindakan. Berbeda dengan beberapa teori umum yang diajarkan di bangku pendidikan formal, design thinking lebih mengarah pada pendekatan learning by doing atau belajar sambil bekerja. Hal ini mendorong kita untuk berinteraksi langsung pada masyarakat sehingga dapat menemukan hal yang jauh lebih beragam, seperti menemukan bahwa kepentingan dan kemampuan setiap individu berbeda satu sama lain. Yang kedua, terbiasa akan perubahan. Setiap kegiatan yang dilakukan akan mudah dikacaukan dan diprovokasi secara alami karena design thinking mengedepankan cara yang baru dalam melihat suatu permasalahan, membingkai suatu permasalahan yang kompleks dan isu-isu dengan beragam makna membutuhkan suatu pendekatan yang terbatas dari dogma organisasional, kode, limitasi, dan asumsi-asumsi lama. Proses design thinking adalah melepaskan cara-cara konvensional untuk menjelajahi pendekatan baru dalam problem solving. Selanjutnya, manusia sentris atau human centric. Segala hal berfokus kepada kebutuhan pelanggan atau pengguna akhir, termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan yang masih belum terutarakan, belum ditemukan, dan belum diketahui. Untuk melakukan hal ini, tim design thinking melakukan beragam kegiatan yang bersifat observasional dan teknik riset berbasis mendengarkan untuk mempelajari kebutuhan-kebutuhan dan pencapaian masing-masing secara sistematis. Selanjutnya, terintegrasi dengan tujuan masa depan. Tanpa adanya sebuah sikap antisipasi dan imajinasi terhadap masa yang akan datang, maka proses strategic planning sudah mati dan hanyut di bawah arus. Pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan dan mengundang kita untuk menjelajahi ketidakpastian. Hal ini mendorong kita untuk terbiasa bekerja dengan ketidakpastian dan mengharapkan kita untuk bertahan dan mampu berhasil meskipun dengan informasi yang tidak memadai di dalam proses menemukan dan menciptakan outcome yang tangible. Yang selanjutnya, proses yang dinamis dan konstruktif. Design thinking adalah suatu proses yang berulang-ulang, membutuhkan proses definisi ulang, presentasi ulang, penilaian, dan visualisasi. Sebuah pengalaman belajar yang menghasilkan dan mengaplikasikan suatu wawasan dan pengetahuan pada tujuan yang selalu berubah. Selanjutnya, mengedepankan empati, meletakkan pengguna atau pelanggan atau konsumen sebagai inti dari segala hal, mendorong penggunaan unsur design thinking untuk membantu berkomunikasi dengan masyarakat guna dapat memahami sifat, perilaku, harapan, motivasi, dan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Selanjutnya, mengurangi resiko, baik dalam pengembangan dan pengenalan produk atau jasa. Terdapat banyak pembelajaran yang didapat dari berbagai kesalahan. Resiko akan selalu terjadi, namun diaplikasikannya praktik design thinking membantu mengurangi resiko dengan mengkonsiderasi faktor-faktor di dalam teknologi, pasar, kompetitor, dan rantai pasok. Selanjutnya, menciptakan arti. Menciptakan sebuah arti adalah bagian yang tersulit dari proses desain, dan alat-alat komunikasi yang digunakan dalam design thinking membantu membingkai dan mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti. Untuk sampai pada tahap ini dibutuhkan waktu dan timbul melalui beberapa percakapan dan tahap yang harus dilakukan secara berulang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan-aturan dasar dalam proses design thinking. Yang pertama, heart on, yaitu pendekatan dengan hati mengenai fungsi afektif, emosi, dan perasaan. Beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini yaitu empati, kemampuan beradaptasi, keberanian, ketahanan emosi, dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, head on. Pendekatan dengan kepala atau the head adalah mengenai fungsi kognitif dan logis, memikirkan bagaimana cara untuk meyakinkan orang melalui argumen logis. Beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini adalah pemikiran yang berbeda, perpaduan berpikir sistematis, kecerdasan emosi, berpikir secara visual, dan imajinasi. Yang terakhir adalah hand-on. Tangan tentang kepraktisan, tindakan, dan dampak fisik, tentang cara mengaplikasikan suatu tindakan untuk mewujudkan gagasan atau pemikiran. Tujuannya adalah untuk menciptakan bukti nyata tentang seberapa bagus, penting, dan kelayakan sebuah gagasan. Beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pendekatan ini adalah membuat kesimpulan, merancang ide, membuat prototipe berulang kali, melogikakan suatu permasalahan, memfasilitasi ko-kreasi dan kolaborasi. Baik, sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.